Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan lihat cerita dari seorang Vitalia Sesha. Kita tahu bahwa tentu saja kehidupan bisa merubah seseorang. Masa lalulah yang membentuk di hari ini. Termasuk juga kabar dia yang memutuskan kali ini untuk berhijrah, untuk menjadi jauh lebih baik. Ya, dan dia juga mengatakan kalau dengan keputusannya dia untuk melakukan hijrah ini, ternyata banyak ujian yang harus dia jalani. Dan kita ingin tahu seperti apa sebenarnya perjalanannya, langsung saja. Vitalia Sesha, aktris cantik kelahiran 1986 yang namanya tak asing di dunia hiburan dan sosial media. Dulu, kehidupan seorang Vitalia penuh dengan sorotan karena gaya hidup yang glamor dan penuh kontroversi. Hal tersebut juga yang membuat dirinya terlepas dari banyak hujatan dan cibiran hingga saat ini. Seperti yang diketahui, beberapa tahun silam, Vitalia memang sudah berhijrah dengan mengenakan hijab. Namun perjalanannya itu sempat terhenti. Vitalia mengakui jika ia berhijrah bukan karena kesadaran penuh, melainkan karena dorongan dari keluarga. Nggak terpikir kalau aku tuh bakal hijab lagi gitu loh. Bahkan mama dan kakakku kan memang sudah hijab. Sampai mereka bilang, Fit, coba pakai hijab, coba pakai hijab. Terus aku bilang, apaan sih, aku nggak mau. Aku bilang gitu ya kan. Aku nggak mau, nanti sampai tua juga nggak mau. Paling pakai baju sopan aja gitu kan. Vitalia juga menjelaskan jika kali ini hidayah yang didapat karena dirinya yang menjemput dan bukan karena dorongan dari orang lain lagi. Awalnya, Vitalia sering menemukan postingan yang berkaitan dengan akhirat. Dan pada saat itu, hati Vitalia mulai tergerak untuk meneruskan rencana berhijrah. Ya itu karena aku dengar VP ya kan, tentang ceramah-ceramah kayak gitu-gitu, terus kayak joget-joget, terus aku kayak ya Allah gitu. Istiqomah tuh berat, tapi yakin sama Allah. Keputusan hijrah ibu dua anak ini juga membuat dirinya menghapus semua postingan yang ada di akun media sosial pribadinya. Enggak lah gitu. Enggak, aku hapus aja. Kayaknya menurutku juga ya nggak apa-apa sih gitu. Cuma aku pengen hapus aja. Vitalia rupanya sempat mendapatkan mimpi yang membuatnya mantap untuk berhijrah. Bukan mimpi menakutkan seperti yang biasa orang alami sebelum hijrah, melainkan mimpi yang membuat Vitalia merasakan ketenangan dan menyentuh jiwanya hingga begitu dalam. Vitalia mengakui jika di dalam mimpi ia bertemu dengan sosok baginda Nabi dan Vitalia merasa mendapatkan hidayah untuk kembali berhijrah. Baginda Rasulullah SAW. Dan sampai aku cerita, katanya itu mungkin ini kali gitu ya kan. Tapi kan katanya baginda Rasulullah tidak bisa diserupai oleh ini gitu kan, maksudnya oleh jin lah. Dari SMP kamu. Iya. Nah, terus tahun 2024 sempet, tapi kayaknya cuma kayak sekelebat gitu loh. Kalau yang SMP itu benar-benar cahaya gitu kan. Yang kemarin tuh kayak dibisikin ada Rasulullah gitu loh. Terus aku mimpinya, ya Allah, dalam mimpi aku itu aku merasa aku di situ sunyi, sepi gitu ya kan. Aku bilang, ya Allah, mungkin nggak ya nanti di akhirat sesunyi, sesepi ini gitu kan dalam mimpi aku. Terus tiba-tiba aku dituntun ini surga gitu. Ya pokoknya dalam mimpi itu Masya Allah indah banget gitu ya kan. Sampai aku bilang, oh ya Allah, Masya Allah gitu ya kan. Tak hanya itu, Vitalia berharap jika nikmat ibadah yang kini ia rasakan tidak akan Tuhan cabut, agar dirinya bisa tetap istiqomah dan tetap ada di jalannya. Setelah berhijrah, ia merasakan lebih banyak ujian dan juga ketenangan. Ya, kita hijrah semakin dekat, itu benar-benar ujiannya Masya Allah banget. Tapi aku yakin aku ada Allah gitu. Dan dikasih aku ketenangan batin, walaupun sebenarnya aku nggak cerita kan ke orang-orang, aku ada masalah ini, ada masalah itu, enggak. Udah cukup aku ada sama Allah aja, tapi batin aku ngerasa tenang. Rupanya, langkah yang selama ini ia ambil sempat membuat beberapa pihak kecewa, terutama dalam hal pekerjaan. Meski begitu, Vitalia tidak menjadikan hal itu sebagai alasan. Baginya rezeki dan karir sudah ada Tuhan yang mengatur. Kemarin kan aku sempat sama tim DJ itu kan, sebelum aku hijab, kan aku mendadak memutuskan hijabnya. Itu udah ada beberapa kerja sama gitu. Terus tiba-tiba aku hijab, mereka sempat agak
kecewa, kayak sedih ya gimana sih Kak gitu. Tapi semua kembali lagi keputusannya sama Kak Vita gitu ya kan. Nah aku sempat sharing sama mama gimana ya, aku bilang gitu. Terus mama bilang, Vita yakin sama Allah, kata mama. Yakin sama Allah, rezeki dari Allah. Amin. Amin. Kenapa harus takut? Betul. Iya, Vita yakin sama Allah, yakin sama Allah. Ya udah, aku bilang beneran Kak, kakak nggak mau Kak gitu. Terus aku bilang enggak. Misalnya karir aku nggak aktif lagi, ya aku nggak apa-apa gitu, aku ikhlas kok. Aku nanti dalam berkarir ada yang mau kerja sama dengan aku berhijab, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang kerjaan aku dan rezekiku memang bukan di entertain lagi, ya aku semua kembali lagi sama Allah. Menjadi lebih baik tentu saja tujuan hidup dan memang sudah keharusan umat manusia. Tapi kita juga berharap semoga Vitalia Sasa semoga selalu dimudahkan segala urusan rezeki. Mengingat dia berbicara bahwa awalnya ada sempat pertentangan ataupun juga barangkali ini bertabrakan dengan masalah pekerjaan. Tapi kita yakin bahwa yang namanya rezeki pasti sudah diatur ya. Betul sekali, memang jalan hidup orang semuanya punya path-nya masing-masing itu ya, berbeda-beda.